Jadi Laskar Prabowo 08 ini adalah sebenarnya sama dengan relawan yang lain. Kami dideklarasikan di 15 Juni 2023. Saat itu fokusnya adalah memang kami untuk memenangkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Jadi kalau ditanya apa visi misinya, ya kami menguatkan kantong-kantong yang di mana suara Pak Prabowo masih lemah, di mana yang sudah ada kami kuatkan, di mana yang belum kami membuat menjadi suara-suara baru. Nah, sekarang konteksnya Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Jadi Presiden Prabowo Subianto bukan lagi hanya presidennya si Laskar, tapi presiden bangsa Indonesia. Jadi kami berusaha meyakinkan Pak Prabowo dapat bekerja dengan baik, Pak Prabowo dapat menjalankan semua janji-janji kampanye, semua program pemerintah menuju Indonesia emas. Di mana fungsinya Laskar Prabowo 08? Minimal di kami yang di 27 provinsi dan 72 kabupaten kota, sungguh-sungguh menyiapkan wadah suasana yang kondusif untuk pembangunan. Dalam tanda petik quote and quote justru tidak merorong Pak Prabowo. Nah, jadi kalau ditanya apa hubungannya dengan Peace Walk, dengan Peace Forum, salah satu program kerja Pak Prabowo adalah, salah satu program kerja Laskar Prabowo 08 adalah membuat suatu keadaan yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat. Nah, itu ceritanya. Jadi memang sejujurnya ini adalah campaign kita pertama untuk benar-benar turut aktif, nggak sekedar omon-omon kalau istilahnya Pak Prabowo. Demikian. Bu Devi, ya dalam konteks Anda sebagai Ketua Umum, tentu kita ingin tahu siapa saja yang tergabung dalam Laskar 08, dari mana saja mereka, lintas profesi, ataukah kemudian memang ini hanya bagian ataupun entitas dari satu partai politik tertentu saja? Terima kasih pertanyaannya, Bang Abraham, karena itu menjadi pertanyaan banyak orang. Kebetulan saya memang anggota Partai Gerindra. Saya punya KTA karena yang lalu saya menjadi caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dan itu yang akan selalu kita gaungkan, saat ini Bapak Prabowo Subianto bukan hanya milik Partai Gerindra. Bapak Prabowo Subianto bukan hanya milik koalisi-koalisi kemarin. Pak Prabowo ini milik Presiden bangsa Indonesia apapun pilihannya kemarin. Nah, saya kebetulan dengan background sebenarnya adalah pengusaha yang pada akhirnya menjadi politisi, tapi polisi dalam tanda petik yang mungkin bersyukur alhamdulillah, saya hanya yang penting masih bisa berguna untuk nusa dan bangsa sampai menutup mata terakhir. Sekretaris Jenderal saya, Bapak Raymond Simamora, boleh berdiri Pak, sekalian saya kenalkan. Beliau adalah pengusaha, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Bendahara umum saya, silakan berdiri, Bapak Dr. Riyad SH SPN. Beliau punya KTA Partai Golkar, anggota Kosgoro juga. Nah, itu kalau cerita KSB. Dewan Pembina, Dewan Penasehat saya luar biasa. Ada Ibu Lani Bambang, beliau panutan, berbagai titel ada di belakang. Saat ini masih di beberapa komisaris utama. Beliau adalah Dewan Penasehat, ada Pak Kiai juga anggota Dewan Pembina. Terima kasih Pak Kiai. Ketua Dewan Penasehat tadi berhalangan karena hari ini ada pelantikan di Bekasi. Bapak Lampuk Sihombing, kebetulan Ketua Pemuda Batak Bersatu. Ketua Dewan Pakar Pak Sudrajat Jiwandono, dan di dalam sana semuanya Dewan Pakar. Jadi saya beruntung sekali banyak disupport oleh orang-orang hebat. Ada Pak Peter juga dari dunia pariwisata, ada Pak Ibu Erni juga, berbagai lintas golongan. Jadi kami, ya mungkin saya boleh berbangga dan saya juga mengajak semua relawan yang lain bahwa branding atau image itu bukan oleh orang lain, tapi bagaimana kita mengangkat dan mencitrakan lewat perbuatan aktif nyata dari kita tadi. Balik lagi karena panutan saya Pak Prabowo, tidak no omon-omon, sorry ya. Bu, tertulis di sana agenda Peace Walk dan Peace Forum. Jelaskan kepada kami, Bu Lani, Anda seorang profesional, Anda seorang yang lama di bidang perbankan, kemudian juga di properti. Ada dalam entitas Laskar Prabowo 08, kemudian merancang bersama-sama dengan tim di sini agenda Peace Walk dan Peace Forum. Apa di balik ini semua? Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya ada apa di belakang kegiatan-kegiatan kita ini? Ya,
Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Devi bahwa kita dari Laskar Prabowo 08 ingin mewujudkan apa yang menjadi program kerja kita di dalam mendukung program kerjanya kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Antara lain adalah bagaimana kita menciptakan perdamaian, mencintai perdamaian, dan agar toleransi antar umat beragama juga bisa terjalin di antara kita, rakyat Indonesia. Jadi untuk mewujudkan semua itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Antara lain adalah pada hari Minggu besok di tanggal 23 kita akan melakukan Peace Walk. Peace Walk itu kita berharap bahwa seluruh masyarakat, mulai dari anak-anak, para pelajar, para mahasiswa, orang tua, para profesional, ibu rumah tangga, semua kita ajak untuk bersama-sama dengan kami untuk berhimpun. Bagaimana kita menunjukkan bagaimana kecintaan kita terhadap perdamaian ini, bagaimana toleransi kita terhadap berbagai agama di negara kita. Nah, kita lakukan hari Minggu besok. Titik kumpulnya itu adalah di Bundaran HI. Kita harapkan bahwa acara kita bisa terselenggara dengan baik. Semua juga perizinan sudah kita lakukan dan pendaftaran baik melalui teman-teman dan juga melalui online juga sudah kami dapatkan. Sampai saat sekarang sudah di online ada 2.700 yang mendaftar. Tanggal 24 kita akan melakukan Peace Forum. Nah, Peace Forum itu adalah berkumpulnya para tokoh agama, tokoh cendekiawan, tokoh masyarakat berdiskusi mengenai tentang toleransi antar agama, berbicara mengenai perdamaian. Nah, di situ kami sangat berterima kasih sekali kami mendapat kesempatan untuk melakukannya itu di Masjid Istiqlal. Dan selain itu ada kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh imam besar kami, imam besar kita, bahwa kita diberi kesempatan untuk melalui terowongan perdamaian, terowongan silaturahim yang mungkin kalau kita ingat pada saat Paus hadir di sini dan juga tadi sudah ditayangkan juga lukisan yang akan diberikan itu adalah bagaimana lukisan imam besar dengan Paus bergandengan tangan, di mana beliau juga ada cium tangan, ada yang cium keningnya beliau gitu ya kan. Kenapa momentum ini dipilih? Jadi memang tadi kalau Bu Devi bilang ini bukan branding gitu ya kan, tapi sebenarnya ya branding juga lah saya pikir. Karena pada bulan Februari tanggal 6 kemarin bahwa SK Kumham tentang perkumpulan organisasi Laskar 08 terdaftar di Menkumham. Terima kasih. Di dalam acara kita besok di Peace Walk dan di Peace Forum, kami akan menghadirkan Ananda Yana Ijana. Jana itu adalah salah satu kadet mahasiswa Palestina yang ada di Universitas Pertahanan. Nah, izin saya tambahkan Bu Lani, pada saat nanti kita di acara Peace Forum yang kita lakukan Istiqlal, kita akan mulai dengan doa lintas agama. Jadi ada 8 perwakilan tokoh agama itu akan mulai di sana, terus kita akan dialog. Yang akan menjadi moderator kebetulan adalah Bapak Gugun Gumelar yang hadir di sini yang sangat mensupport kita luar biasa. Temanya adalah binek atau beliau yang menjelaskan sendiri. Barangkali bisa dijelaskan. Nama saya Gugun Gumilar, staf Menteri Agama Republik Indonesia. Saya senang sekali diundang oleh Ibu Devi, Ibu Lana hadir di tempat yang sangat mulia ini. Tadi disebutkan tema bahwa tema nanti yang akan kita usung adalah Harmony in Diversity. Bahwa kita dalam acara ini kerukunan, harmoni in diversity adalah tema yang paling utama. Apalagi sekarang Kementerian Agama mengusung kurikulum cinta. Ya, kurikulum cinta ini kurikulum toleransi. Bagaimana, ya boleh tepuk tangan. Kurikulum cinta adalah kurikulum toleransi yang disampaikan oleh Pak Imam Besar Istiqlal dan Pak Menteri Agama. Bagaimana semua agama yang ada di Indonesia harus mempunyai kurikulum berbasis toleransi, yaitu kurikulum cinta. Agama apapun mengajarkan cinta dan kasih, termasuk Nasrani, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, semua agama. Dan saya geser ke Mas Angga Wira. Mas Angga, siap. Terima kasih mewakili kawan-kawan pengusaha hadir di sini, Mas.
ceritakan kepada kami dari perspektif pengusaha, seberapa penting kemudian iklim berusaha itu berjalan beriringan dengan situasi yang damai dan menjaga kerukunan. Ya, makasih Mas Abraham. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu nih Mas Erik. Nah, tolong berdiri Mas Erik, jangan rekam terus. Nah, ini Dewan Pembina kita di Repnas yang sekaligus juga owner The East. Wah, luar biasa, makasih. Saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh Laskar 08 ini dan kita siap bersinergi, bekerja sama dan kedepannya kita lakukan program-program yang bukan hanya simbolistik tapi yang konkret bagaimana kita mampu membuka lapangan pekerjaan. Akan menyambut baik apa yang disampaikan oleh Mas Ara, itu adalah memang yang dilakukan dan menjadi tugas kami semua di Laskar Prabowo 08. Jadi kalau Mas Abraham sampaikan kok hasilnya seperti ini ya. Dalam setiap kesempatan kami Laskar Prabowo 08 harus berpartisipasi secara aktif. Caranya apa sih? Ya kan? Salah satunya mungkin seperti yang sudah Pak Kiai Eman lakukan. Tapi kan tidak semua bisa mengambil di peranan tersebut. Nah, buat kita yang belum, kita bisa menjadi perpanjangan mata telinga. Kita semua yang ada di sini pasti menginginkan itu. Bagaimana caranya kita mendorong Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi tokoh perdamaian dunia. Bagaimana mendorong agar beliau bisa mendapat Nobel Perdamaian. Oh, ini Begitu? serius. Saya rasa itu yang akan kita lakukan lebih lanjut ya Bu Devi. Oke, ini campaign Pak Prabowo untuk peraih Nobel. Itu alasan kegiatan pertama Laskar Prabowo 08 setelah mempunyai legal standing melakukan acara Peace Forum, Peace Walk. Peace Walk bahwa perdamaian tidak hanya sekedar narasi dalam seminar dan dalam forum, tapi kita mulai dengan jalan kaki sehat bersama-sama, membuat suatu sukacita, membuat satu persaudaraan. Itu alasannya. Tadi banyak disampaikan oleh Bu Devi dan Bu Rena yang luar biasa ya soal Pak Prabowo. Kita sampaikan oleh para kiai, para ulama bahwa kita sebagai umat manusia itu harus khairunas anfa'uhum linnas. Kita ini perbuatan yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, Pak Prabowo ini sudah melaksanakan itu. Jadi berbuat untuk orang banyak. Termasuk juga tadi yang sudah di depan mata mau dieksekusi. Dan tidak mudah itu terpanggil seperti itu. Kalau tidak ada tergerak hatinya ya. Nah, kalau punya itu sudah bergetar terus untuk orang banyak. Kalau untuk diri sendirinya barangkali beliau sudah cukup ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah lihat di sebelah kiri saya, Ki Gamblang sudah selesai dengan lukisannya. Nah, ini dia. Wajah Pak Prabowo. Dan kita akan abadikan momen ini.